Afan Kurniawan, anak muda 21 tahun, driver ojol yang Hal itu membuat situasi di lokasi tidak kondusif. Marake ya anjing. Narapkan ya mah. Pemirsa, fakta di lapangan masyarakat Indonesia hari-hari ini mengalami kekecewaan yang sangat mendalam kepada para wakilnya di parlemen. Di antara mereka saling mengumbar keburukan, mencaci maki di medsos, bahkan berbuah anarkis di lapangan sampai menghilangkan nyawa yang mayoritas kaum muslimin. Dan hari-hari ini juga kita disajikan oleh penjarahan yang bagian dari buah kekecewaan yang sangat mendalam. Pertanyaannya, apakah ini merupakan solusi antara rakyat dengan pemimpinnya? Kita akan bahas di podcast kita kali ini bersama narasumber kita, Ustaz Fauzi Junaidi LC Hafizullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Antum juga gimana? Alhamdulillah khair. Keluarga sehat saya? Alhamdulillah ya. Urusan lancar Ustaz? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat bangsa kita juga sehat-sehat aja, baik-baik aja. Amin, insya Allah. Tapi begini Ustaz, hari-hari ini ya seluruh kalangan di negara kita menyatakan bahwa negeri kita tercinta ini sedang tidak baik-baik saja Ustaz. Pertanyaannya begini Ustaz, kita coba menggali dengan pikiran yang jernih ya Ustaz ya, hati yang tenang dan dada yang lapang Ustaz. Apakah akhir-akhir di hari-hari ini yang kita saksikan adalah zaman yang memang penuh fitnah Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala amma ba'da. Tentang hal ini, sepertinya zaman yang sedang kita alami saat ini itu seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari, ya. Bahwasannya beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'ah. Jadi akan datang pada umat manusia tahun-tahun yang banyak dengan tipuan. Ngeri kan itu dari bahasa. Tahun-tahun penuh dengan tipuan. Ya, Nabi menjelaskan yusaddaqu fiha al-kadzib. Ya, kemudian wa yakadzabu fiha as-shadiq. Di dalam tahun penuh tipuan ini, orang-orang yang dusta alias pendusta itu dipercaya. Orang yang jujur justru nggak dipercaya. Kemudian wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin. Sebaliknya juga sama. Orang yang khianat justru dipercaya. Dipercaya untuk memegang jabatan tertentu, amanah tertentu gitu ya. Namun ternyata orang yang terpercaya tidak dipercaya. Orang yang sebenarnya memiliki watak amanah, jujur, ternyata dia tidak dipercaya, tidak diberikan kesempatan untuk menjabat jabatan tersebut. Wa yatakallamu fiha ruwaibidah. Di zaman itu juga akan berbicara ruwaibidah kata Nabi. Apa itu ruwaibidah? Nabi, para sahabat juga nanya, apa itu ruwaibidah ya Nabi? Apalagi kita yang nggak ngerti. Terus Nabi bersabda, al-mar'ut tafih yatakallamu fi amril amah. Orang yang sebenarnya hina, orang yang rendahan, nggak punya ilmu agama, kemudian ilmu bagian masalah politik, negeri ini juga tidak ngerti, itu berbicara tentang umumnya orang, berbicara tentang bangsa ini dan sebagainya. Dan sepertinya apa yang disabdakan Nabi itu tepat ya, pas dengan apa yang kita alami saat ini ya. Jadi inilah yang menyebabkan ya diantara kekecewaan yang ada seperti yang tadi antum katakan gitu ya. Nah, baik Ustaz, Masya Allah. Ternyata sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW ya, apa namanya zaman yang penuh fitnah ya. Artinya yang tidak kompeten malah
seolah-olah kompeten. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya gitu, seperti Ustaz. ya seperti juga orang yang sebenarnya pendusta tapi dilihat sebagai orang yang jujur. Orang yang jujur tapi dianggap sebagai pendusta. Ini jadi termasuk hukum dibalik. Yang salah di penjara, yang tidak salah justru yang tidak salah malah yang tidak salah di Penjara. yang tidak salah di penjara, yang salah malah bebas. Oke. Nauzubillah. Jadi mengerikan. Ini banyak dari banyak lini, nggak hanya di pemerintahan aja sebenarnya. Lalu untuk mengatasi fitnah tersebut, kalau seandainya kita, Ustaz, sebagai pemimpin misalnya atau sebagai orang yang ditiru, dijadikan contoh teladan setiap harinya terlihat di media-media, apa yang harus dilakukan menurut pandangan Islam, Ustaz? Pemimpin yang pasti adalah dia harus memiliki kejujuran. Baik. Ini adalah kewajiban. Baik. Karena dia akan banyak ngomong, banyak bertindak. Kalau tidak jujur maka akan berat gitu. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyas'alas shadiqina 'an sidqihim." Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang yang jujur tentang kejujuran mereka. Orang jujur aja nanti akan ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang dusta? Nah gitu ya. Sebab kejujuran dari penguasa itu nanti akan berakibat baik secara luas bagi masyarakat. Dan kedua adalah amanah pasti ya. Amanah, dia harus profesional juga. Kemudian dia juga harus memiliki ilmu tentang apa yang dia kerjakan. Makanya Umar bin Khattab berkata, "Tafaqqahu qabla an tusawwadu." Itu kita semua insya Allah akan jadi pemimpin ini. Maka nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah belajarlah ilmu agama sebelum kalian dijadikan pemimpin. Masya Allah. Kemudian dikomentari oleh Imam Al-Bukhari, wa ba'da an tusawwadu. Begitu juga tetap belajar agama setelah kalian jadi pemimpin. Gitu ya. Pemimpin. Nah umumnya pemimpin tidak belajar agama sehingga mereka terjerumus pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pemimpin juga wajib sayang. Wajib sayang terhadap rakyatnya, terhadap bawahannya. Dan harus mengerti bahwasannya ya kenapa mereka harus sayang, karena kalau mereka tidak sayang maka mereka akan nanti bertindak yang memberatkan rakyat, dan kalau mereka sudah memberatkan rakyat, memberatkan umumnya masyarakat, maka mereka nanti akan diberatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak gampang jadi pemimpin, Ustaz. Nggak gampang. Nggak gampang. Tanggung jawabnya banyak. Baik. Dan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia nanti banyak. Masya Allah. Ya. Nah, apakah memang sewajarnya gitu orang yang harusnya dijadikan contoh, jadi tuntunan pemimpin, hidup itu hedonis, penuh dengan kemewahan dan seterusnya, apa memang sewajarnya seperti itu? Ini adalah nggak benar. Apalagi dia pamer, sering flexing apa yang dimilikinya gitu ya. Walaupun dia mendapatkannya dari yang halal sekalipun, ya tidak selayaknya orang memamerkan hal-hal seperti itu. Kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan orang yang suka flexing, memamerkan kekayaan itu adalah korun. Korun, Oh, ya. Masya Allah. Ya mereka flexing itu di hadapan kaum Nabi Musa alaihissalam, bahwasannya wah sehingga membuat orang tuh merasa takjub, kagum terhadap korun. Sementara rakyatnya miskin. Iya, rakyatnya miskin gitu. Masya Allah. Nah ini adalah mirip perilaku dari korun, ya perilaku dari korun yang OKB, orang kaya baru, orang kaya baru gitu. Masya Allah. Jadi tidak usah demikian itu. Contohlah dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya apapun yang beliau alami, ya beliau ya tetap bersahaja. Beliau tidak pernah menyombongkan kepemilikannya. Atau juga contoh pula sahabat-sahabat Nabi yang kaya gitu ya, seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf, namun mereka tidak tidak memamerkan kekayaannya. Dan bentuk memamerkan kekayaan ini berarti menunjukkan dia tidak berakhlak. Karena diantara akhlak ya yang diajarkan dalam Islam adalah tidak sampai atau tidak boleh kita pamer gitu, kemudian itu akan menyebabkan orang lain merasa kecewa, kemudian merasa cemburu, iri jadinya, dengki, ya ini tidak boleh. Dan iri itu akan membuat dia nanti bahaya sendiri, tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dia mengalami sakit yang berbahaya padahal dia mungkin tidak punya riwayat penyakit tertentu yang membahayakan, tapi itu adalah karena buah dia sendiri yang keliru dalam menyikapi harta yang dimilikinya. Jadi harta dimiliki silakan, tapi tidak perlu memamerkan. Oke, baik. Tidak perlu memamerkan,
karena itu akan membuat orang lain terlukai perasaannya. Oke, baik. Apalagi itu adalah rakyat, ya. Oke. Nah, sekarang dari sisi masyarakat atau rakyatnya, Ustaz, yang akhirnya tadi mungkin iri, loh, kita lagi susah-susahnya begini kok, misalnya pajak dinaikkan dan seterusnya, malah yang di sana dibebaskan pajak dan seterusnya, misalnya kan begitu, cemburu-cemburu dan iri-iri seperti ini. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat menyikapi hal-hal seperti ini? Apakah wajar kalau disikapi dengan kekerasan, dengan anarkis yang akhirnya waliyadzubillah berbuah kepada korban-korban jiwa, dan juga mungkin nanti akan bisa disampaikan juga, Ustaz, bagaimana ini sampai ada korban jiwa dan juga sampai kaum muslimin lagi ya, mayoritas ya yang menjadi korban itu. Gimana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Jadi intinya adalah tentang hal ini, ya, harus benar-benar kita perhatikan baik-baik petunjuk dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya kalau kita melihat orang yang bahkan dia pemimpin negeri ini atau pejabat negeri ini yang melakukan hal-hal seperti itu, bukan berarti kita membalasnya dengan keburukan juga. Baik. Dan ini sekali lagi sudah bertentangan dengan akhlak mulia yang dibawa oleh agama Islam yang mulia juga. Jadi membalas keburukan tidak dengan keburukan. Kekecewaan harus dibalas dengan nasihat bagi yang memang bisa. Kemudian dibalas dengan hal-hal yang baik kalau memang bisa itu. Adapun dibalas dengan kekecewaan, dengan kekerasan, ini adalah hal yang tidak memang disyariatkan. Kalau perlu orang yang seperti itu dilaporkan kepada pemimpin yang lebih tinggi. Itu adalah bentuk nasihat juga. Itu yang benar itu. Dinasehati, kemudian pemimpin di atasnya itu mungkin dikasih saran untuk bisa memberikan kebijakan yang nanti membuat dia jerah untuk melakukan. Itu boleh seperti itu. Tapi dengan kekerasan yang tidak ada kaitan dengan orang yang keliru itu dihancurkan, kemudian dilukai, ya, contohnya polisi dilukai, rakyat dilukai misalnya, ini juga adalah semakin meluas. Nah, ini tentu saja akan membuat setan itu senang. Nah, ini dia. Membuat setan senang. Nah, perlu diingat Abu Khalid bahwasannya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasannya setan itu akan selalu menggoda umat manusia, khususnya kaum muslimin yang bertauhid, tentang masalah kerukunan itu. Kerukunan. Iya, karena Biar Nabi pecah. bersabda, iya, inna syaitana ya'isa an ya'budahul musallun walakin fit tahrish. Sesungguhnya setan, kata Nabi, itu putus asa, udah nggak punya harapan lagi disembah oleh orang-orang yang sholat. Jadi setan putus asa seperti itu. Nah, artinya orang-orang yang sholat bertauhid untuk menyembah setan atau menyembah selain Allah, mereka nggak akan mungkin melakukannya, dan setan tahu itu, dan mereka nggak akan punya harapan di situ. Nah, tapi setan akan selalu punya harapan di dalam masalah tahrish, itu mengompor-ngompori sehingga satu dengan yang lain tidak rukun. Nah, ini adalah bentuk. Nah, ini adalah bentuk ya kaum muslimin secara umum, khususnya rakyat, ini terpengaruh godaan setan. Terpengaruh godaan Ya, setan. artinya mungkin keduanya, Ustaz. Ya, sono Yang juga sananya juga terpengaruh godaan setan, dibuat seperti itu. Ya, dibuat gitu, hedonis gitu. Kemudian untuk rakyatnya gitu. juga dikompor-kompori, semuanya dikompor-kompori. Baik, yang menang Ya. setan berarti. Yang menang setan dan yang bahagia adalah setan. Tapi setelah terjadi kerusakan, ya setan itu tepuk tangan, mereka senang pesta-pesta, namun kita sendiri yang rugi. Yang rugi, semuanya rugi, dunia dan akhirat kita kalau kita tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dikasih tahu, Ustaz, seberapa berharganya nyawa seorang kaum muslimin? Ya, apalagi Seorang sampai muslimin. membawa nyawa gitu ya, kaum muslimin yang tidak bersalah. Seandainya bersalah pun tidak sampai ya, hukumannya itu menghilangkan nyawa, dibunuh, dieksekusi mati. Ini Masya Allah ya, ini adalah benar-benar kerusakan yang membabi buta, yang tanpa ada aturan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita tentang harganya nyawa gitu ya. La zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli rajulin muslimin bighairi haqq. Jadi sesungguhnya hancurnya dunia dan seisinya itu lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Dan saudara kita kemarin, termasuk mungkin dari kepolisian yang meninggal, itu juga mereka terbunuh tanpa hak. Mereka seandainya keliru, seandainya mereka keliru, andai katakanlah mereka keliru, itu tidak sampai hukumnya
dihilangkan nyawanya. Namun inilah kondisi kalau memang sudah sudah fitnah itu sudah saling bercampur satu dengan yang lain gitu ya. Susah dibedakan mana yang benar mana yang salah. Nah, jadi dari sinilah ya kita tidak dikasih petunjuk oleh syariat kita lewat ajaran Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sirah dari salafus saleh. Kalau tidak suka dengan pemimpin maka hendaknya bukan begitu cara mengingkari kemungkaran. Bakar Ya, gedung, bakar gedung, bakar mobil. halte mobil dan sebagainya. Apa salahnya? Apa salahnya mereka? Apa salahnya fasilitas tersebut? Iya. Tentu saja itu adalah hal yang memang sudah ada provokator di dalamnya. Jangankan kita orang yang akhir zaman, generasi terbaik saja itu bisa terkena provokator. Ya, ketika dalam kondisi memang tidak ada niat demo. Ya seperti kalangan para sahabat dan generasi salafus saleh itu bisa termakan provokator ketika peristiwa perang Siffin dan juga perang Jamal. Ya. Ya silakan antum baca sendiri tentang kisah perang Jamal dan juga perang Siffin. Asalnya mereka menginginkan damai, damai dari pihak perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah, perang Jamal antara Ali dan juga bloknya Aisyah gitu ya. Nah, namun kaum munafik tidak menginginkan hal itu. Jadi orang-orang munafik yang di dalamnya ada rasa sakit, ya sakit kemunafikan dan ragu-ragu, itu tidak menginginkan negeri ini damai-damai saja. Akhirnya mereka menggunakan hal itu, ya mereka meluncurkan berupa tuduhan-tuduhan atau ucapan-ucapan dan lain-lain ya. Yang asalnya polisi juga asalnya baik-baik aja, rakyat baik-baik aja, tidak ada niat untuk merusak gitu ya, namun ternyata demikian. Diadu gitu. Diadu begitu ya. Dan ini menunjukkan bahwasannya kita dilarang untuk nggak usahlah kita ikut demo-demo begitu. Karena hal demo itu akan membawa banyak kerusakan. Baik. Ya seandainya mungkin niatnya akan demo damai sekalipun gitu ya, tapi tetap ada yang namanya orang yang tidak menyukai ya damai tersebut. Ya, maka kalau sudah demikian itu hendaknya ditutup saja. Cara mengingatkan pemimpin adalah tidak demikian. Bagaimana Ustaz caranya, Ustaz? Caranya adalah dengan nasihat. Baik. Dengan nasihat. Kalau antum misalnya, Maksudnya nasihat empat mata begitu, Ustaz? iya nasihat empat mata. Kalau memang tidak bisa karena nggak punya akses, ya sudah mungkin kita lewat perwakilan DPR untuk menasihati penguasa. Atau kalau misalnya DPR yang salah, berarti mungkin dinasehati dengan dengan sesuatu yang mungkin bisa kita sampaikan kepada mereka. Apapun itu kondisinya. Yang penting dengan cara yang kata-kata yang baik. Ingat Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan kisah tentang dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun, bapak angkatnya gitu ya. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ini adalah kisah yang harus kita jadikan sebagai teladan. Kisah dalam Al-Qur'an itu bukan hal yang hanya sekedar kisah lewat gitu saja, tapi itu adalah hal yang harus dijadikan sebagai teladan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, berkatalah kamu kepada Fir'aun saat dakwah dengan ucapan yang lemah lembut, barangkali dia bisa takut kepada saya dan juga mengambil peringatan dan nasihat. Pertanyaan lagi begini, Ustaz. Gitu. Kalau udah nasehatin dengan lemah lembut, nggak mau denger nih pemimpin. Ini parlemen ini nggak mau denger. Udah kita jarah aja rumahnya. Gimana tuh, Ustaz? Tentu tidak ada yang bisa menghalalkan hal itu. Jadi pemimpin salah itu bukan berarti kita melakukan perbuatan seenaknya sendiri gitu ya. Melakukan sesuai dengan yang kita mau dengan cara menggeruduk rumahnya, masuk ke rumahnya gitu ya tanpa izin. Di situ kan ada anak dan istrinya mungkin yang perempuan yang mungkin tidak menutup aurat misalnya gitu ya. Di situ juga ada harta berharga dia yang tidak halal bagi orang lain mengambilnya. Ya, tidak boleh itu. Jadi digeruduk saja itu tidak boleh, ditambah lagi mungkin kalau di zaman dulu dijarah. Mungkin diperkosa lagi gitu ya. Diperkosa lagi keluarganya. Kemudian sampai dibunuh, naudzubillah. Karena kalau sudah terjadi demikian itu, hal-hal yang demikian ini bisa terjadi. Pernah terjadi namanya penjarahan, udah biasa. Perkosaan juga pernah terjadi. Pembunuhan juga sudah. Jadi rugi ketika itu bangsa ini dunia dan akhirat. Ya kondisi juga semakin sulit. Anda yang sulit, kita yang sudah sulit ekonomi begini akan semakin sulit dengan adanya kondisi demikian ini. Dan di akhirat tentu saja hal ini akan menjadi pertanggungjawaban yang sangat besar. Berat itu tobatnya orang yang sudah menjarah gitu ya. Apalagi membunuh lebih parah lagi dari. Atau dia sudah memperkosa orang lagi, naudzubillah.
Tsumma na'udzubillah. Baik, pertanyaan tadi Ustaz. Iya. Kalau sudah dinasehatin pelan-pelan misalnya, atau bersurat, atau sekarang ada media dibuka link ya lewat WA atau apa. Kalau tadi misal DPR ke MPR misalnya yang lebih tinggi ya, tapi nggak bergeming gitu loh Ustaz. Selain itu apa lagi yang harus rakyat lakukan? Yang bisa dilakukan selain tidak mendemo, yang pertama dia tetap bersabar. Baik. Karena perintah untuk bersabar, karena itu berarti bisa jadi kita katakanlah zalim lah. Oke. Nggak nurut, nggak menerima saran masyarakat. Itu yang membuat dia zalim, katakanlah zalim. Katakanlah zalim yang paling parah. Namun bisa jadi di sana dia memiliki kebijakan lain yang bisa jadi tidak zalim. Tapi kita katakanlah zalim. Nah, tentang masalah hal ini kita diwajibkan untuk sabar, tetap sabar, tidak memberontak, tidak melakukan hal-hal yang merusak diri kita, agama kita dan dunia kita juga gitu ya. Ya kita bersabar satu. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda gitu ya tentang masalah hal ini, man ra'a min amrihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi. Jadi siapa saja yang melihat hal yang membencikan dari penguasanya, pejabatnya kalau sekarang itu ya, maka hendaknya dia bersabar. Bersabar. Tetap taat kalau tidak maksiat. Ya, sebab kalau ketidaktaatan rakyat ingin mencabut penguasa dari kekuasaannya, ingin menggulingkannya, mengkudetan, itu akan menimbulkan keburukan yang sangat besar di dunia dan di akhirat serta agamanya gitu ya. Jadi sabar. Kemudian berikutnya kita doakan pemimpin itu. Doakan. Baik. Iya, dinasihatin nggak bisa, ya kita doakan. Dan dengan doa, dan kita tidak boleh putus asa dengan doa, pokoknya. Ya, putus asa dengan doa. Sambil kita mungkin meraih cara lain untuk bisa ya nasihat terus-terusan kalau memang bisa dengan cara yang santun yang baik. Kalau antum punya akses langsung ke penguasa, ya sudah ngomonglah dengan empat mata. Tidak mencela, tidak mencaci maki dan sebagainya. Karena itu juga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa lebih diterima nasihatnya. Kita saja kalau dinasihati di muka umum aja kita nggak mau gitu. Benci gitu ya. Pemimpin apalagi yang punya wibawa gitu ya. Ya, jadi kita ambil tangannya, kita bicara berdua gitu ya. Kalau memang diterima alhamdulillah, kalau enggak berarti kita sudah melaksanakan kewajibannya. Sudah gugur gitu. Sudah gugur kewajiban dan enggak akan ditanya oleh Allah bagi yang mampu. Sabar tetap ya. Seperti walaupun itu. Apapun ujiannya di hari-hari demikian belakangan ini misalnya. Gitu ya. Nah, kalau rakyat mungkin bisa mengusulkan kepada pemimpin agama, tokoh agama. Yang misalnya dari ormas gitu ya, mengusulkan untuk nasihat langsung, memiliki waktu khusus dengan pimpinan DPR, dengan pimpinan pejabat eksekutif gitu ya, dan lain-lain untuk bisa langsung ngomong menasehati, karena ini adalah membawa aspirasi rakyat yang ada. Oke. Nah, itu caranya seperti itu. Kalau udah menjarah Ustaz, taubatnya kayak apa tuh Ustaz? Ini dia. Taubatnya pokoknya berat deh. Sebab umumnya orang ya sulit melaksanakan hal ini. Yang tobat pertama dia harus tobat kepada Allah, karena Allah yang mengharamkan dan melarang kita untuk berbuat ya zalim, ya mengambil harta orang lain tanpa hak. Ya, itu pertama. Ketika kita mengambil berarti kita sudah melanggar perintah Allah dan larangan Rasulullah, larangan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi sudah melanggar larangan Allah itu. Dan itu tobatnya kepada Allah. Dan apakah cukup itu? Tidak jawabannya. Harta itu harus dikembalikan. Jadi tobatnya pelaku zalim itu kalau dia pernah mukul, dia harus memberi kesempatan pipinya untuk dipukul balik. Allah. Nah, gitu. Kalau pernah mencakar, dia harus memberi kesempatan pada anggota tubuhnya untuk kembali dicakar. Kalau udah ngambil jam tangan. Kalau ngambil udah jam tangan, ya berarti harus mengembalikan ya. Dalam kondisi yang baik ketika saat diambil. Kalau rusak, ya sudah berarti minta kerelaan, tetap dibalikin, minta kerelaan untuk bisa ini. Tapi pertanyaannya begini Ustaz. Dan itu tidak gugur. Gitu. Seumur dia. Jadi seumur hidup dia tidak akan gugur ya selama dia belum mengembalikannya. Maka orang yang pernah mengambil itu nanti akan menyesal. Kalau nggak di dunia ya di akhirat atau kedua-duanya. Pasti tuh. Jadi tidak ada tobat bagi dia melainkan setelah dia tobat kepada Allah, melainkan dia harus mengembalikannya. Setelah itu dia baru selesai urusannya dunia dan akhirat. Nah, makanya di sini ya saya mengingatkan diri saya dan juga kaum muslimin dan muslimat, bangsa yang saya cintai karena Allah, kembalikanlah. Karena tidak ada tobat bagi Anda semua di hadapan Allah, dan karena kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mati dan diminta pertanggungjawaban dan
Di antara bentuk siksa kubur itu adalah, dan siksa di hari kiamat serta neraka adalah pernah mengambil harta orang lain. Insya Allah. Ya, Masya tidak Allah, boleh begitu. dikembalikan gitu ya. Kita kadang itu kasihan ya Allah, saudara-saudara kita, ibu-ibu kerudungan, saudara-saudara kita, mungkin mereka juga sholat hanya karena terbakar emosi akhirnya ikut-ikutan. Masya Allah. Baik, tapi begini lagi Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Ini udah menjadi analogi, akhirnya analogi yang seolah-olah otomatis. Ente pakai jam tangan, ente pakai mobil mewah, itu kan uangnya dari uang rakyat, uang kami, pajak kami. Ya, Gitu loh. Ya berarti ya udah balikin ke kami begitu, pakai otomatis, analogi otomatis yang seperti itu. Apakah layak? Itu berarti kalau menurut saya sih ngada-ngada. Baik. Ngada-ngada. Karena bisa jadi dia mendapatkan hal itu dari uang yang halal. Ya Baik. kan dia juga bekerja. Katakanlah dari pajak, kan dia juga bekerja. Dia mendapatkan uang gaji dari pajak itu kan bukan berarti nganggur-nganggur. Ya. Dan dia dibayar sesuai dengan haknya dia gitu ya. Satu itu. Baik. Atau bisa jadi dia termasuk memiliki usaha lain yang bukan dari penghasilan pajak, atau bukan. Bisa jadi dia sebelum jadi pejabat, dia termasuk orang yang sudah kaya, orang udah punya banyak duit. Hal-hal seperti itu yang harus kita khawatirkan, takutkan pada diri kita menimpa gitu ya. Bukan Nah, kayak jadi jangan tadi ya. nggak ada otomatisan. Justru harusnya Sama sekali berhati-hati nggak. saja. Dia harus berhati-hati. Biarinlah mereka yang zalim katakanlah di hadapan Allah. Jangan kita kembali zalim, bahkan kita lebih zalim dibandingkan dia. Kalau yang seperti ini kan pejabat yang ngomongnya nggak bisa jaga perasaan itu, ini mereka salah, dia zalim. Tapi dia ternyata menjadi orang yang terzalimi lebih dibandingkan kezaliman yang dia udah kasih. Jadi nggak 50-50 itu ya? Iya. Nggak apple to apple tuh ya? Iya, sama sekali nggak. Zolim-zoliman ya? Iya. Oke, Masya Allah. Oke, baik Ustaz. Sama seperti kondisi ada pencuri yang sebenarnya dia ketangkap yang hukumannya itu tidak sampai tidak sampai mati, tapi ternyata dia sampai mati, dibakar, dipukulin. Nauzubillah, itu Jadi itu adalah tindakan main hakim sendiri. Ini mirip seperti itu. Dalam Jadi Islam. ternyata dia orang yang zalim ngambil, Iya. pencuri ini orang yang zalim, ternyata dia dizalimi. Ya, mudah-mudahan dengan kezaliman yang lebih dia dipukul sampai mati itu bisa menghapus dosa dia barangkali. Insya Allah. Berarti artinya Islam itu memperhatikan banget keadilan ya Ustaz ya? Pasti, Sangat pasti. adil ya. Baik Ustaz, pelajaran apa yang terkandung nih Ustaz dari hari-hari ini yang ada di negeri kita, selain tadi yang Ustaz sampaikan, untuk kita terutama masyarakat ini agar nggak terulang ya Ustaz, agar tidak terulang di masa yang akan datang ya. Cukuplah pada hari-hari ini yang memang mungkin tadinya ingin memperbaiki kan, dalam tanda petik ya Ustaz ya, memperbaiki. Ada juga mahasiswa yang katanya ingin memperbaiki, tapi kan di sisi lain ada provokator. Nah, sebelum tadi Ustaz, sebelum pelajaran nanti ya Ustaz, bisa digambarkan bagaimana si provokator ini nanti di hadapan Allah nih Ustaz. Ini juga harus diberikan pelajaran, dikasih ilmu biar nggak jadi provokator lagi Ustaz, biar nggak jadi pengadu atau tadi kaum munafikun itu. Silakan Ustaz. Jadi provokator itu mereka adalah orang-orang yang hukumnya sama dengan namam, yaitu orang yang mengadu domba. Oh baik. Dan mereka termasuk orang yang diancam siksa kubur melalui hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Al-Bukhari gitu. Nabi melewati 2 kuburan yang baru dimasuki penghuninya, dan Nabi berkata, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan keduanya tidaklah disiksa karena permasalahan yang besar, bukan karena syirik nanggilin sholat, tapi perkara yang diremehkan orang. Tapi sebenarnya dosanya besar juga. Salah satunya adalah wa ammal akhar fakan ahaduhuma yamshi bin namimah. Satunya disiksa ini, salah satunya dikarenakan dia jalan di antara umat manusia dengan bawa ucapan adu domba. Nah, ini adalah termasuk ancaman siksa kubur bagi Anda semua yang memang provokator. Dan provokator tersebut kalau memang dia dibayar, maka dia akan mendapatkan harta haram. Itu akan semakin menambah siksaan lagi kepada Anda. Kita semua percaya akhirat ya. Ya, bangsa yang mulia ini, kita semuanya insya Allah umumnya kita percaya akhirat, akan ada hari di mana kita nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengalami suatu kondisi yang memang nggak pernah kita
rasakan sama sekali, nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita bayangkan. Nah, maka jangan memperberat kondisi kita di hari kiamat kelak, bahkan di alam kubur sebelumnya, dengan cara kita seperti itu. Jadi provokator, nggak faedah. Nggak faedah. Anda akan banyak, termasuk nanti ada dosa kezaliman yang lain. Dosanya merusak fasilitas rakyat. Halte busway itu yang dari duit rakyat, itu termasuk kezaliman Anda kepada masyarakat dan rakyat Indonesia yang jumlahnya ratusan juta juga. Jadi provokator itu dosanya banyak, dosa mengadu domba, dosa berbuat zalim, dosa memakan harta haram kalau Anda melakukan itu dengan upahan dari orang lain, dan lain-lain. Dosa Anda dan pahala Anda nanti akan diambil oleh orang se-Indonesia. Kalau dosa atau pahala Anda dikit karena kalau kalian termasuk orang yang malas berbuat amal saleh dan ibadah, maka dosanya orang se-negeri ini, ya 200-an juta kurang lebih gitu ya, itu nanti akan dilimpahkan kepada Anda. Dan Anda akan menjadi orang yang bangkrut, muflis gitu ya, bangkrut dari pahala dan amal saleh, dan nanti justru akan banyak keburukannya, naudzubillah. Apalagi tokohnya provokator, Ustaz, ya? Apalagi tokohnya provokator sama, lebih lagi itu. Karena yang terlihat di kejadian-kejadian di beberapa daerah itu, misal di Maluku, di mana-mana ya, setelah ketangkap ya, di Jogja juga ternyata orang-orang yang sini misalnya. Orang-orang sini misalnya orang Bandung, orang Jawa Barat dan seterusnya. Kebalikannya kalau yang di sini orang-orang yang lain. Nah, artinya kan memang bukan warga sekitar dan seterusnya gitu. Nah, ini artinya memang banyak orang-orang munafik ya Ustaz ya, orang-orang yang provokator. Termasuk dosa munafik itu yang tidak menginginkan kedamaian. Ini haram. Itu termasuk ketempelan sifat munafik, dan itu dosa besar satu lagi bagi dia. Dosanya tuh luar biasa banyak. Masya Allah. Kalau Anda hanya memikirkan dunia Anda saja, maka saat itu ya sudah, ya mungkin seperti itulah kondisinya. Mungkin Anda termasuk salah satu orang yang akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang orang seperti itu harus ada. Dan kalau Anda memang maunya demikian, ya sudah, nggak apa-apa, silakan lakukanlah sesuai dengan yang Anda mau. Tapi kalau bagi bangsa ini yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mau melakukan hal itu. Dan tidak akan terprovokasi. Justru kalau ada yang berkata bakar, gebukin aja yang bakar itu. Itu lebih baik. Yang teriak bakar digebukin. Nah, digebukin aja. Digebukin aja. Ya. Karena dia lah yang provokasi ya. Ya kalau memang nggak bisa dengan cara selain digebukin dalam rangka itu tadi. Dalam rangka ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, habis itu langsung kasih polisi. Iya. Kalau memang bisa kelihatan orang munafik gitu. Nah, iya. Kalau memang bisa bisa ditangkap dengan cara mudah tanpa digebuk, ya sudah, nggak usah digebuk. Tapi kalau memang dia ngelawan, digebuk, habis itu kasih ke polisi, biar polisi yang mengurus hukum dia. Masya Allah. Baik pemirsa, Masya Allah, kita sudah bahas 3 sisi pemirsa. Jadi yang pertama, bagaimana ketika kita jadi pemimpin. Yang kedua, bagaimana ketika kita sekarang ini jadi rakyat atau masyarakat itu sendiri. Dan juga hati-hati ente-ente yang provokator ya, yang menginginkan negeri ini tidak damai ya, yang akhirnya orang-orang pada mengatakan negara kita atau negeri kita ini sedang tidak baik-baik saja. Closing statement Ustadz, sekaligus mohon doanya untuk negeri kita ini dari pelajaran Masya Allah 2-3 pekan ini, mudah-mudahan cukup ya, dan juga kita menatap masa depan yang cerah. Silakan Ustadz, closing statement dan doa buat. Baik, nasihat saya buat diri saya dan juga bagi bangsa yang saya cintai, karena Allah ini adalah, pertama, kita jaga lisan, baik kita menjadi pejabat maupun kita jadi rakyat biasa. Karena lisan ini keburukannya, akibatnya bisa dunia dan akhirat atau kedua-duanya. Lisan di dunia maya juga Ustadz ya? Termasuk di dunia maya. Jaga lisan kita. Anda yang sudah menjadi pejabat, berkatalah yang lemah lembut. Ya, dan kita yang jadi rakyat juga jangan terprovokasi dengan berkata yang buruk juga. Karena setiap kata yang keluar dari lisan kita itu semua ada nilainya di sisi Allah, baik itu buruk maupun kebajikan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kewajiban kita taat tetap kepada pemerintah yang sah, pejabat kita yang sah, yang sudah dipilih oleh kita sendiri gitu ya. Maka kewajiban kita taat selagi tidak maksiat. Kemudian kewajiban kita adalah sering-sering bernasihat dengan yang baik, ya. Karena bisa jadi pemerintah kita tidak nurut dengan apa yang dimaui gitu ya oleh rakyat,
Karena rakyat tidak memberikan nasihat yang baik. Coba dengan nasihat yang lemah lembut, kata-kata yang baik, seperti presiden gitu kepada pimpinan DPR, pimpinan pejabat pokoknya. Kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, insya Allah itu akan lebih mengena di hati mereka gitu ya. Urusan dia nerima atau tidak, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia kalau tidak nerima, dia sombong masuk gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau tidak suka dengan pemimpin, maka kalau tidak bisa menasehati, maka ya kita bersabar menghadapi pemimpin yang zalim. Karena kesabaran menghadapi pemimpin zalim itu adalah termasuk bisa menghilangkan dosa dan meningkatkan derajat. Masya Allah. Ya, justru itu tadi. Masya Allah. Karena itu adalah pahala sabar itu unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar itu unlimited, nggak ada hitungannya. Penting ini, Ustaz. Nggak ada hitungannya sama sekali. Sabar-sabar dulu kita, begitu dulu. Iya. Ya. Jangan sabar-sabar dulu. Iya, kita sabar tapi harus melakukan sesuatu. Akhirnya Ya, melakukan sesuatu paling ini kita nasihat. Nasihat dengan cara yang baik gitu, Ustaz. dan bukan dengan cara keluar dengan membawa senjata. Karena ya Hasan Al-Basri pernah nasihati kita ya, bahwasannya inna jawr wa i'lam rahimakallah anna jawras sultan anna jawral muluk niqmatun min niqamillah wa niqamullahi la tustaqbalu bisuyuf walakin tustaqbalu bitaubati wal inabah. Jadi kata Hasan Al-Basri rahimahullah bahwasannya ketahuilah bahwasannya sesungguhnya kezaliman penguasa itu adalah hukuman dari hukuman-hukuman Allah yang ada. Dan hukuman Allah tidak dihadapi dengan pedang, dengan perlawanan gitu ya. Tetapi hukuman Allah itu dihadapi dengan taubat dan juga inabah. Kita kembali kepada Allah. Mungkin kita banyak meninggalkan agama ini gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ya, ini adalah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa saja ingin menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak menjadi ahli bid'ah, orang yang tersesat di dunia, bersabarlah menghadapi pemimpin yang zalim. Jadi justru bukan malah mencaci maki, kemudian keluar memberontak, membawa senjata. Baik senjata itu berupa hanya kayu saja, itu termasuk senjata sama gitu. Dan pesan yang berikutnya bahwasannya seseorang ketika bersalah, maka itu tidak menjadikan kita untuk bisa menghakimi sendiri gitu ya. Termasuk kita mengambil hartanya, kita menzalimi lebih dari itu. Kemudian pelajaran berikutnya, kalau kita dizalimi, maka kalau ingin membalas, mungkin kita tidak bersabar dan ingin balas, maka balaslah sesuai dengan kezaliman yang datang pada kita, tidak lebih dari itu ya. Wa in aqabtum fa'aqibu alaihi bimithli ma uqibtum. Jadi kalau kalian balas, maka balaslah sesuai dengan ya kezaliman yang datang pada kalian, bukan lebih dari itu. Karena kalau kelebih seperti itu berarti kita kita sebelumnya dizalimi, jadi menjadi orang yang zalim juga. Iya, sama-sama buruknya. Sama-sama buruknya. Apa bedanya rakyat yang seperti itu dengan wakil rakyat yang berkata buruk, suka flexing, pamer gitu dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, tobat dan kembalikan segera sebelum Allah Subhanahu wa taala menghukum kita, dan penyesalan nanti di alam barzah. Sebelum di alam barzah adalah kematian, itu pasti akan diingatkan semua tindakan kita, dan saat itu kita menyesal. Saat kita pernah menjarah rumah ini dan itu, mungkin sekarang kita bangga karena kita tertipu dengan setan itu. Dan tentu saja makan haram itu akan menjadikan neraka bagi orang yang memakannya, mengambilnya gitu ya, dijual mungkin jadi duit banyak, dia bisa punya rumah. Tapi selama dia menempati rumah itu, memakan harta itu, menggunakan barang itu semuanya adalah haram. Yang Nabi SAW bersabda, kullul lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka yang lebih berhak. Ya, jadi jangan gadaikan akhirat kita, nasib akhirat kita dengan kesenangan sebentar saja. Senangan yang sejenak gitu, tidak banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mohon doanya, Ustaz. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang mulia dan juga sifat-sifatnya yang maha tinggi, agar Allah Subhanahu wa taala perbaiki negeri ini. Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita sebagai pemimpin yang adil, pemimpin yang sayang terhadap rakyatnya. Kemudian rakyatnya Allah berikan ilham untuk bisa bersabar, Allah berikan ilham untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan Indonesia mudah-mudahan menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi, aman, damai, tentram, dan tidak terjadi yang hal seperti ini lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Pemirsa, demikian podcast kita kali ini, dan mudah-mudahan ke depan Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.